Avinu Shalom Aleichem. Ya, kabar di mana semua orang melihat pribadi yang menyelamatkan. Begitu seseorang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mati hari ini langsung hari ini juga diselamatkan. Bila tidak, maka saudara nantinya akan berhadapan dengan hal yang tidak pernah saudara bayangkan. Yang dulunya saudara rindu masuk surga, ternyata saudara nantinya berada di dalam tempat penyiksaan yang sangat amat pedih, saudaraku. Maka penentuannya ada di dunia ini. Kembali lagi Bapak Ibu, kami ketika membawa kabar sukacita, kabar baik, kabar gembira saudaraku, berita sejahtera, kami ada yang ditolak, kami ada yang dihina, tetapi kami tetap beritakan Injil. Tetap kami kabarkan, tetap kami beritakan, tetap kami ceritakan. Pergi satu desa ke desa yang lain, satu daerah ke daerah yang lain, satu pedalaman ke pedalaman yang lain. Tujuannya untuk apa? Memberitakan kabar sejahtera. Agar semua orang menerima kabar baik, menerima kabar sukacita, menerima kabar sejahtera itu. Di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-36, di situ dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada anak, maka orang tersebut memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ya, tidak percaya kepada anak, tidak beriman kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Elohim tetap ada di atasnya. Seseorang yang tidak percaya kepada anak, artinya seseorang yang tidak percaya kepada Adonai Yesus HaMashiach, yang tidak mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat Alkitab dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-36 mengatakan, ia tidak akan melihat hidup. Orang tersebut tidak akan melihat hidup, melainkan murka Elohim tetap ada di atasnya. Jadi kalau saudara melihat Yohanes 3 ayat 36 ini, kita semua Bapak Ibu sudah ada murka Tuhan. Tetapi dikarenakan saat ini kita percaya kepada Dia, kepada firman yang hidup, maka murka Tuhan tidak ada lagi pada kita. Dan nantinya kita akan melihat hidup yang kekal. Kita akan mendapatkan semua apa yang kita rindukan masa di dunia ini. Kita rindu masuk surga. Kita rindu bisa bertemu dengan Sang Pencipta, dengan Bapa, dengan Tuhan. Maka penentuannya ada di dunia ini Bapak Ibu. Jangan abaikan. Ya, maka saya selalu ulang-ulang. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Inilah kabar baik, kabar sukacita, kabar sejahtera. Yohanes 10 ayat 9. Di situ dikatakan, akulah pintu. Wah, ya, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, siapa saja masuk melalui Yesus Kristus, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Maka dari itu saudaraku yang belum menemukan pintu, yang belum menemukan jalan, yang belum menemukan keselamatan, sementara saudara rindu untuk selamat, percayalah kepada Yesus Kristus sebagaimana kami sudah percaya. Jangan takut dihina, jangan takut dikucilkan, jangan takut dicaci maki, jangan takut dicemooh, jangan takut ditolak oleh keluarga, tetapi takutlah ketika nama kita tidak tertulis di Kitabul Hayah. Itu yang perlu kita takutkan, yang perlu kita khawatirkan ketika nama kita tidak tertulis di Kitabul Hayah. Nanti satu persatu Bapak Ibu kan pernah dengar cerita, satu persatu dipanggil. Bagaimana dipanggil bila nama kita tidak tertulis di Kitabul Hayah? Bagaimana caranya kita dipanggil apabila di buku kehidupan nanti nama kita tidak tertulis? Saya ulangi, kita sering mendengar dari para penceramah, dari pendakwah, khotbah-khotbah, nanti kita akan dipanggil satu persatu. Bapak Ibu, bagaimana kita ketahui bila nama kita tertulis di buku itu, di kitab itu yang bernama Kitabul Hayah, kitab kehidupan atau buku kehidupan? Bagaimana? Kita harus percaya kepada Dia, kepada Yesus Kristus. Saudara tidak akan nama saudara dipanggil sekalipun saudara mendengar baik-baik, nama saudara tidak akan dipanggil apabila nama saudara tidak tercatat di Kitabul Hayah.
Ya, apabila nama saudara tidak tercatat di kitabul hayah, jangan mimpi saudara akan dipanggil nantinya. Jangan mimpi nama saudara akan dipanggil. Maka penentuannya lagi-lagi masa di dunia ini. Pastikan nama saudara tercatat, tertulis di kitabul hayah sehingga nama saudara dipanggil. Kita tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu gelisah, tidak perlu takut lagi. Nama kita sudah tercatat, sudah tertulis di kitabul hayah. Maka penentuannya adalah masa di dunia ini. Percayalah kepada Dia. Baik saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita Bapak Ibu, orang yang belum menerima Injil, mereka menerima Injil. Mereka bisa mendengar tentang kabar sukacita ini, tentang kabar baik tentang Yesus Kristus. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu siapa itu Yesus Kristus. Maka dari itu kita harus pergi memberitahukan agar orang tahu. Bagaimana orang tahu bila tidak ada orang yang memberitahu? Maka dari itu, yuk saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, kita pergi memberitahukan siapa itu Yesus. Terima kasih. Assalamualaikum bishim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasyah. Waruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Oh iya Bapak Ibu, ada beberapa orang yang baru bertobat dari suku saya. Saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya, bila ada lebih, ayo kita sama-sama membantu dan mensupport para petobat baru dari suku saya Bapak Ibu. Karena kami lagi membina mereka dan lagi mensupport juga mereka supaya iman mereka tetap kokoh, teguh di atas fondasi iman yang benar di dalam firman Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.